bayangkan kita punya partai politik gitu, kemudian kepala daerah dan seterusnya. Kemudian setiap hari itu ngerasa insecure gitu, ngerasa deg-degan terus. Ini ibu istri ketum mau bicara apa lagi, mau siap kita belain. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah dimabuk cinta. Gimana rasanya orang dimabuk cinta? Dia nggak akan peduli dengan benar dan salah. Dia akan selalu membela, dan kalaupun udah tahu itu salah, ya tetap aja kita akan cari sisi yang bisa dijadikan titik pembelaan. Dan nampaknya itu yang sedang terjadi kepada Anissa Pohan dan Anies Baswedan hari ini. Anissa Pohan tuh kayaknya lagi dimabuk cinta gitu kepada Anies. Ya mungkin karena Anies sudah ketemu sama AHY suaminya belakangan ini, dan nampak mereka itu mesra, dan nampaknya ada sesuatu yang mereka rencanakan di 2024, entah itu sebagai gubernur atau pilpres, ya kita nggak pernah tahu. Tapi pada intinya Anissa Pohan protes karena jalur sepeda di Jakarta mau dibongkar oleh Kapolri. Dia ini nggak paham permasalahan gitu, dia protes aja dulu. Dia bilang, ini kan kota mau maju, kenapa mau dibongkar? Apakah ada kepentingan pribadi? Itu pertanyaan, tapi sebenarnya mengandung sebuah tuduhan. Ya kita tahulah permainan kayak gini, permainan kata-kata gitu ya. Jadi Anissa Pohan ini nggak paham permasalahannya, karena permasalahannya adalah ini usulan dari DPR. DPR mengusulkan pembongkaran jalur sepeda itu karena ini ada diskriminasi gitu, seolah ada penghususan dan perlakuan spesial kepada pengguna pesepeda. Ini nantinya bisa menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga orang pakai motor juga pengen minta jalur khusus, pakai bajai minta jalur khusus, semuanya minta jalan gitu. Jadinya sempit banget nanti jalannya, dan itu jadi nggak efektif gitu, karena secara fungsi sepeda ini kan dipakainya tuh paling pagi-pagi aja gitu. Orang-orang pagi-pagi lagi olahraga ya mungkin ada, tapi orang yang berangkat ke kantor dengan menggunakan sepeda seberapa banyak sih? Seberapa banyak? Nggak banyak gitu kalau di Jakarta, saya pikir. Karena apa? Ya karena nggak efektif gitu, tidak semua jalur itu ada, dan kemudian wilayah Indonesia ini kan iklimnya tuh tropis gitu. Musimnya ada dua, kemarau sama hujan. Kalau lagi kemarau, panasnya panas banget gitu. Siapa mau jalan sana siang-siang pakai sepeda? Siapa? Gak ada gitu. Kalau hujan, itu hujannya sampai banjir kemana-mana gitu. Gak mungkin bisa sepeda lewat. Paling minimal ya sepeda motor baru bisa jalan gitu kan, banjir-banjir sedikit ya. Jadi secara fungsi itu nggak berfungsi dengan maksimal. Kalaupun ada orang pakai sepeda malam hari, ya mungkin malam Sabtu, malam Minggu gitu. Kalau hari-hari lainnya rasanya nggak sebanyak itu. Jadi sementara jalan di Jakarta itu kan sudah macet begitu ya, dan masih dipotong dengan jalur sepeda. Itu kan malah menimbulkan kemacetan yang lebih parah gitu. Ini masalah utamanya belum selesai, malah bikin solusi untuk masalah komunitas yang kecil, dan itu menimbulkan masalah utama gitu kan. Itu kan nggak fokus jadinya kita gitu. Jadi daripada jalur sepeda ini ada dan kemudian menimbulkan kemacetan yang lebih besar, dan secara fungsi itu nggak terlalu berfungsi lebih baik begitu, nggak maksimal, ya mending dibongkar aja supaya bisa digunakan oleh semua pengendara. Bahwa kemudian Anissa Pohan mengatakan ini kan kota mau maju, lalu mungkin sebagian orang juga membandingkan dengan negara-negara maju lainnya yang punya jalur sepeda, itu iya mungkin ada gitu, tapi indikator untuk menjadi kota maju itu nggak harus ada jalur sepedanya. Nggak semua negara dengan kota majunya itu punya jalur sepeda, nggak semua gitu. Jadi jangan sampai ada kesimpulan bahwa kota yang maju harus ada jalur sepedanya, jangan sampai gitu. Nah, saya dari sisi politik paham bahwa Anies Baswedan bikin jalur sepeda dan kemudian bikin monumen itu ya memang untuk merespon publik yang lagi demen sama sepeda. Jadi belakangan ini kan masa-masa pandemi ini banyak orang beli sepeda. Semua toko-toko sepeda tuh habis ludes gitu. Ya meskipun sekarang udah nggak lagi, tapi sempat ada kayak gitu. Makanya momentum itu kemudian dimanfaatkan oleh Anies Baswedan. Tapi apakah itu secara fungsional berfungsi dengan maksimal? Enggak ternyata. Dan itu boleh-boleh aja sekarang dievaluasi dan dibongkar gitu. Wajar. Kalau kemudian ada penyesalan, ini sudah mengeluarkan banyak uang sebesar 30 miliar, anggarannya besar, dan kalau dibongkar ya cuma percuma gitu. Ya gimana gitu, kalau nggak dibongkar malah tambah
tambah bermasalah gitu. Dan Anies Baswedan ini bukan pertama kali kok bikin kebijakan yang tidak diperhatikan dan tidak memikirkan dampak sosial atau efek kedepannya. Itu udah sering dia bikin gitu. Seperti contohnya dia bikin PKL jualan di tengah jalan raya Tanah Abang. Jadi Tanah Abang itu masalahnya itu kemacetan gitu, selalu macet di sana karena ada PKL-nya. Tapi kemudian PKL-nya disuruh jualan sampai setengah jalan gitu. Ya tambah macet gitu. Dan kita tuh berpikir-pikir apa sih yang menjadikan Anies bisa berimajinasi dan muncul dengan kebijakan semacam itu? Karena nggak, secara fungsi itu salah gitu. Jalan raya ya untuk orang jalan, kendaraan umum gitu, bukan untuk orang jualan. Ya memang itu sudah dibongkar dan kemudian dirubah lagi kembali kepada fungsinya gitu sebagai jalan raya. Tapi secara politik Anies ya memang lagi mencari mencari simpati dari para PKL ya, karena kan dalam kampanyenya dia itu berpihak kepada PKL. Ya meskipun kemudian dibongkar lagi, diberesin lagi, yang penting kan sudah usaha. Sama kayak jalur sepeda nih. Anies sudah mencitrakan diri sebagai gubernur yang berhasil membangun jalur sepeda dan membuat ibu kota sebagai kota yang maju. Hanya karena ada jalur sepedanya. Tapi kemudian dibongkar ya sudah. Anies tinggal pasang muka melas aja gitu. Muka terzolimi sama penguasa gitu ya. Padahal emang dia salah dia sebenarnya gitu. Ya Anies akan bermain dengan kata-kata itu. Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting jalur ini memang tetap harus dibongkar agar bisa digunakan secara maksimal sesuai fungsinya sebagai jalan raya. Dan kalau soal ada lagi satu kebijakan Anies yang menurut saya lucu gitu. Jadi ada jembatan di Sudirman, JPO itu atapnya dibuka. Itu lucu gitu. Karena apa? Karena alasannya demi agar orang yang lewat di sana bisa selfie. Seberapa banyak sih orang naik jembatan dengan tujuan mau selfie? Seberapa banyak gitu? Jembatan itu ada atapnya ya emang supaya fungsinya itu untuk supaya kalau hujan gak kehujanan, kalau panas gak kepanasan. Itu fungsinya gitu. Kalau itu kemudian diambil, kalau hujan kita basah di sana ngelewatin gitu. Dan orang-orang yang ada di sekitar jembatan, yang sering lewat jembatan itu, yang kemudian dari sisi lain itu sering nyebrang gitu, itu lebih butuh atap dibanding selfie. Karena apa? Udah biasa mereka tiap hari di situ gitu. Dan orang selfie itu kan biasanya wisatawan gitu ya. Wisatawan. Dan orang luar Jakarta yang datang ke Jakarta mau wisata dan dengan tujuan untuk naik ke jembatan dan selfie, seberapa banyak sih? Rasanya kok nggak ada ya. Orang luar Jakarta kalau ke Jakarta tujuannya ya mau ke Monas gitu, entah itu wisata, entah itu demo atau ke Istiqlal, entah itu ke Ancol, ke Kota Tua gitu. Dan saya pikir nggak ada orang mau ke Jakarta, oh saya mau ke Jakarta, mau ngapain? Naik ke jembatan, mau selfie. tapi itu tetap dilakukan sama Anies Baswedan dengan tujuan apa? Supaya dalam beberapa hari itu orang mau selfie dan viral di sosial media betapa megahnya ibu kota Jakarta. Tujuannya itu. Dan emang ada pendukung Anies, ada, kemudian dia juga mungkin influencer dia kumpulkan, dia ajak untuk selfie di sana. Ya ada gitu. Tapi setelah itu apa fungsinya? Manfaatnya apa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itulah Anies Baswedan gitu. Dan kalau kemudian ini sebenarnya kalau kita ya udah paham banget lah dengan karakter Anies gitu. Dia memang udah sering teledor dan kita nggak ngerti kenapa dia bisa terpilih sebagai gubernur gitu. Ya mungkin karena politik sara dan seterusnya itu. Tapi Andisa Pohan ini kan orang yang dengan fasilitas luar biasa gitu. Kuotanya juga mesti banyak. Kecepatan internetnya pasti lebih cepat dari kita yang jelata ini ya. Mungkin sebenarnya informasi dia tuh bisa dapatkan dengan mudah gitu. Tapi dia tuh nggak tahu jejak rekam Anies Baswedan yang memang bikin banyak kebijakan yang salah dan bongkar pasang gitu. Kayaknya nggak tahu banget Andisa Pohan ini. Bagi saya sih, saya kasihan sama AHY gitu. Kasihan karena apa? Kalau Anies Baswedannya dia emang udah jelek gitu. Gimana lagi dong? Udah nggak bisa ditolong orang ini gitu. Tapi kalau AHY itu kan masih baru sebagai ketua umum Partai Demokrat. Masih punya cita yang cukup lah. Cukup lah, bukan baik ya, cukup gitu.
Dan dengan adanya kasus semacam ini, kemudian tweetnya dihapus, itu kan menunjukkan bahwa dia ini, Anissa Pohan ini nggak berpikir dulu gitu sebelum nge-tweet. Udah kayak khas emak-emak banget gitu, ngegas dulu, gaspol pokoknya sebelum berpikir gitu. Jadi ngebacot dulu, mikirnya belakangan gitu. Akhirnya dia bilang bahwa dia mau tabayun. Ini lucu gitu. Itu artinya apa? Dia selama ini nggak tabayun, bikin kali ini bikin apa namanya pernyataan-pernyataan yang nggak mikir gitu. Kasihan AHY-nya gitu. AHY itu kan ketua umum partai politik dan suaranya ya cukup lah, punya suara di Senayan gitu, dan lumayan besar Demokrat ini. Jadi sekarang dirusak sama istrinya. Ini kan kasihan gitu. AHY itu seorang sosok yang disiapkan oleh Pak SBY sebagai kader pemimpin masa depan gitu. Mestinya kan panggung itu diberikan sepenuhnya kepada AHY. Istrinya nggak usah ikut-ikutan lah. Kalau ikutan kayak gini jadinya apa ya? Ya kayak mau tampil sendiri gitu. Kayak mau tampil, mau menunjukkan diri sendiri dan mendahului suaminya gitu. Ini kan bukan bidangnya gitu. Mestinya dia dukung aja gitu. Dan repotnya apa? Repotnya adalah Partai Demokrat membela Anissa Pohan. Ini partai lucu banget gitu. Karena apa ya? Karena bayangkan kita punya partai politik gitu, kemudian kepala daerah dan seterusnya. Kemudian setiap hari itu ngerasa insecure gitu, ngerasa deg-degan terus. Ini istri ketum mau bicara apa lagi? Mau siap kita belain. Masa juga Demokrat bilang bahwa itu hanya propaganda media, itu hanya adu domba, tidak ada kata membongkar dan seterusnya. Padahal udah jelas itu mau dibongkar gitu. Udah jelas kok mau dibongkar. Ini malah dibela-belain terus dengan kalimat-kalimat yang bersayap dan makin gak jelas. Aduh, kasihan banget ya Demokrat. Tapi ya saya nggak tahu lah, itu pilihan saja, pilihan politik begitu ya. Tapi pada akhirnya saya berpesan kepada Mas AHY yang sabar. Kepada Anissa Pohan ngegas lagi supaya kita punya hiburan gitu. Dan kepada Anies Baswedan, ya ini Anies Baswedan kan udah hampir lengser gitu ya, hampir digantikan sama orang lain dan dia nggak bisa maju lagi di 2022, akan digantikan dengan PLT. Jadi ya selama masih ada anggaran nggak apa-apalah dimain-mainkan anggaran itu, bongkar pasang lagi. Silakan aja, karena pada akhirnya semua orang akan menerima konsekuensi atau karmanya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.